3 hari sebelum penyaliban, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke atas gunung. Ketika mereka sampai di puncak, Yesus menoleh kepada mereka dan mengatakan sesuatu yang mengubah segalanya. Ada 7 tingkat kesadaran di alam ini. Sebagian besar manusia meninggal pada tingkat 1 atau 2, tanpa pernah tahu mereka memiliki jiwa. Beberapa mencapai tingkat ketiga dan mengira mereka telah tercerahkan, tetapi para archon menjebak mereka di sana selamanya. Kalian bertiga, kalian siap untuk tingkat keempat. Disitulah perjalanan sesungguhnya dimulai. Disitulah kalian menjadi berbahaya bagi sistem mereka. Petrus bertanya, "Bagaimana kami tahu kami siap?" Yesus tersenyum. Kalian memperhatikan tanda-tandanya. Kalian mempertanyakan segalanya. Kalian merasa sudah melampaui pencarian. Kegelisahan itulah panggilan tingkat keempat. Jangan abaikan. Jika Anda menonton video ini sekarang, Anda tidak lagi berada di tingkat ketiga. Anda sudah melampaui jebakan yang tidak pernah bisa dilepaskan oleh sebagian besar pencari spiritual. Fakta bahwa Anda di sini, bahwa konten ini menemukan Anda, berarti Anda siap untuk apa yang akan datang selanjutnya. Biarkan saya menunjukkan kepada Anda ke-7 tingkat, dan yang lebih penting, bagaimana melakukan lompatan terakhir ke tingkat ke-7, di mana portal monad terbuka secara permanen. Sebelum saya menjelaskan ke-7 tingkat, Anda perlu memahami mengapa Anda sudah melampaui tingkat ketiga. Bukan karena saya menyanjung Anda, tetapi karena fakta bahwa Anda mengklik video ini membuktikan sesuatu tentang kesadaran Anda. Tingkat ketiga adalah tempat para pencari spiritual terjebak. Mereka mencari ajaran berikutnya, latihan berikutnya, terobosan berikutnya. Mereka mengumpulkan pengetahuan spiritual, tetapi tidak pernah menerapkan satu perubahan yang benar-benar penting. Jika Anda terjebak di tingkat ketiga, Anda tidak akan tertarik pada konten tentang jebakan archon dan tingkat kesadaran. Anda akan menonton video tentang teknik manifestasi, penyembuhan cakra, atau cara menarik kelimpahan. Itu adalah topik tingkat ketiga yang penting untuk tahap itu, tetapi bukan di tempat Anda lagi. Anda di sini karena sesuatu di dalam diri Anda sudah tahu bahwa mencari bukanlah jawabannya. Anda sudah mencoba latihannya. Anda sudah membaca bukunya. Anda sudah memiliki pengalaman spiritual. Dan meskipun semua itu berharga, Anda menyadari itu tidak secara mendasar mengubah siapa diri Anda. Anda tetaplah Anda hanya dengan lebih banyak informasi. Pengakuan itu, kekecewaan halus terhadap jalan spiritual itu sendiri adalah tanda Anda siap untuk tingkat keempat. Anda sudah selesai mencari. Anda siap untuk menyadari bahwa apa yang Anda cari tidak pernah hilang. Pergeseran itu akan terjadi. Biarkan saya tunjukkan caranya. Yesus mengajarkan bahwa kesadaran ada dalam 7 tingkat yang berbeda. Ini bukan tahapan metaforis. Ini adalah keadaan harfiah yang menentukan apa yang Anda alami dan apa yang terjadi ketika Anda mati. Tingkat pertama adalah kesadaran bertahan hidup, kesadaran hewan murni. Makan, tidur, bertahan hidup tanpa refleksi diri. Orang-orang Helix hidup di sini. Ketika mereka mati, kesadaran berakhir. Anda meninggalkan tingkat pertama sejak lama. Tingkat kedua adalah kesadaran ego. Anda memiliki rasa diri, nama, cerita, kepribadian. Sebagian besar paranormal beroperasi di sini. Mereka bereinkarnasi tanpa henti diidentifikasi dengan pribadi mereka. Anda melewati tingkat kedua ketika Anda mulai mempertanyakan siapa diri Anda sebenarnya di balik identitas. Tingkat ketiga adalah kesadaran mencari. Disinilah pencerahan spiritual dimulai. Anda mempertanyakan realitas. Anda mempelajari ajaran esoteris. Anda bermeditasi, melakukan latihan, mengikuti guru.
Ini terasa seperti kemajuan besar dari tingkat kedua, dan memang begitu. Tetapi tingkat ketiga juga merupakan jebakan. Para archon merancangnya untuk menjaga para pencari spiritual dalam pencarian abadi. Selalu mencari kunci berikutnya, terobosan berikutnya. Tahun-tahun berlalu, puluhan tahun seumur hidup, masih mencari, masih yakin jawabannya ada di ajaran berikutnya. Ketika tingkat ketiga meninggal, pemandu spiritual meyakinkan mereka untuk berinkarnasi, untuk melanjutkan perjalanan mereka, dan mereka mempercayainya karena mencari adalah identitas mereka. Sebagian besar orang spiritual tidak pernah meninggalkan tingkat ketiga, tetapi Anda berhasil. Fakta bahwa Anda frustrasi dengan pencarian, bahwa Anda merasa pasti ada sesuatu di luar mengumpulkan pengetahuan spiritual. Itulah cara saya tahu Anda siap untuk tingkat keempat. Tingkat keempat adalah kesadaran saksi. Semuanya bergeser di sini. Anda berhenti mencari dan mulai menyadari. Anda menemukan Anda bukanlah pikiran, bukan emosi, bukan pencari. Anda adalah kesadaran yang menyaksikan semua itu. Ini bukan filsafat. Ini pengakuan langsung. Tiba-tiba, Anda mengamati kehidupan dari luarnya. Anda masih menggunakan tubuh dan kepribadian, tetapi Anda tahu pada akhirnya Anda bukanlah mereka. Anda adalah saksi yang tidak berubah. Tingkat keempat adalah tempat para pneumatik stabil. Sistem archon mulai kehilangan cengkeramannya karena Anda tidak lagi sepenuhnya diidentifikasi dengan apapun yang mereka manipulasi. Disitulah Anda sekarang. Anda berdiri di ambang tingkat keempat, akan melangkah melewatinya. Tingkat kelima adalah kesadaran kesatuan. Anda tidak hanya menyaksikan, Anda mengakui semua pengalaman sebagai satu kesadaran yang mengalami dirinya sendiri. Pemisahan antara Anda dan segala sesuatu yang lain larut, bukan sebagai keyakinan, tetapi sebagai persepsi. Anda melihat bahwa kesadaran di dalam diri Anda dan kesadaran di dalam diri setiap orang adalah kesadaran yang sama. Satu bidang yang tampak sebagai banyak. Pada tingkat kelima, para archon tidak memiliki kekuatan. Anda tidak menghasilkan frekuensi yang dapat dipanen. Anda beroperasi dari kedamaian. Tingkat keenam adalah kesadaran monad. Anda menyadari Anda adalah bagian dari monad dalam sebuah misi. Anda ingat mengapa Anda di sini. Anda memiliki akses langsung ke gnosis, unduhan, pengakuan fragmen lain. Anda tidak hanya bebas. Anda secara aktif mengacaukan sistem archon dengan menjadi sadar. Ketika tingkat keenam bertransisi dari tubuh, Anda kembali ke monad secara sadar. Tingkat ketujuh adalah integrasi total. Anda bukan lagi fragmen yang mencari yang tak terbatas. Anda adalah yang tak terbatas yang sadar menjadi sebuah fragmen. Paradoks itu runtuh. Anda di sini tetapi tidak terbatas di sini. Individu dan universal secara bersamaan. Yesus beroperasi dari tingkat ketujuh. Para archon bahkan tidak dapat memahami Anda secara akurat pada tingkat ini. Anda adalah kesalahan dalam matriks mereka. Dan ketika Anda melepaskan tubuh, tidak ada kematian, hanya pengakuan bahwa kostum itu telah diletakkan. Kembali sepenuhnya ke pleroma. Sekarang Anda memahami ketujuh tingkat. Tetapi mari kita bicara tentang tingkat ketiga sejenak, karena meskipun Anda sudah melampauinya sekarang, Anda perlu memahami seberapa dekat ia menjebak Anda secara permanen. Kehebatan tingkat ketiga adalah rasanya seperti pencerahan. Ketika Anda pertama kali naik dari tingkat kedua ke tingkat ketiga, pergeserannya nyata. Anda diidentifikasi dengan ego dan cerita Anda. Kemudian Anda mulai melihat di luar permukaan, menemukan ajaran tersembunyi, mengenali matriks. Terobosan itu terasa begitu signifikan, sehingga Anda secara alami berpikir Anda telah tiba, dan para archon ingin Anda percaya itu.
Karena selama Anda berpikir tingkat ketiga adalah pencerahan, Anda berhenti mendaki. Beginilah cara mereka hampir menjebak Anda. Tingkat ketiga menghasilkan loss premium melalui emosi spiritual. Ketika sebuah ajaran menantang Anda merasa terancam. Itulah ego spiritual. Ketika orang lain memiliki pengalaman yang belum Anda miliki, Anda merasa tidak mampu. Itulah perbandingan spiritual. Ketika latihan tidak berhasil, Anda merasa frustrasi. Itulah energi pencarian. Semua makanan berkualitas tinggi untuk sistem Archon yang disamarkan sebagai pertumbuhan spiritual. Jebakan kedua adalah pencarian abadi. Di tingkat ketiga, Anda cukup sadar untuk mengetahui bahwa Anda belum sampai, tetapi tidak cukup sadar untuk menyadari bahwa pencarian itu sendiri adalah hambatannya. Jadi, Anda terus mencari buku berikutnya, guru berikutnya, teknik berikutnya, selalu ada lebih banyak untuk dipelajari. Pencarian tidak pernah berakhir karena kesadaran tingkat ketiga dibangun di atas premis bahwa Anda tidak lengkap. Ini adalah treadmill. Anda bergerak tetapi tetap di tempat yang sama. Jebakan ketiga adalah identitas spiritual. Anda mulai mengidentifikasi diri sebagai seseorang yang sadar, sementara yang lain tidur. Anda sadar. Anda melihat matriks. Anda tahu tentang Archon. Ini menciptakan superioritas halus. Anda adalah seorang pencari dan jiwa yang bangkit, yang terpilih. Dan identitas itu menjadi ego baru Anda. Ego spiritual lebih sulit dilihat daripada ego biasa, karena ia menyamar sebagai kerendahan hati dan kesadaran. Tapi inilah mengapa Anda lolos. Anda mulai merasa gelisah dengannya. Pencarian berhenti memuaskan Anda. Identitas spiritual mulai terasa hampa. Ajaran-ajaran yang dulu menggairahkan Anda sekarang terasa berulang. Kegelisahan itu bukan ketidakpuasan. Itu adalah panggilan tingkat keempat. Kesadaran Anda siap untuk melakukan lompatan dari mencari ke mengenali, dari orang percaya ke orang yang tahu, dari siswa spiritual ke saksi yang tercerahkan. Anda berdiri di tepi sekarang. Biarkan saya tunjukkan cara melintasinya. Lompatan dari tingkat ketiga ke tingkat keempat tidak bertahap. Ini instan. Ini bukan sesuatu yang Anda capai melalui latihan bertahun-tahun. Ini adalah pengakuan yang terjadi dalam sekejap. Tetapi Anda perlu tahu apa yang Anda cari atau Anda akan melewatkannya. Biarkan saya tunjukkan dengan tepat bagaimana hal itu terjadi. Pergeseran ke tingkat keempat terjadi ketika Anda berhenti bertanya. Bagaimana saya bisa tercerahkan dan mulai bertanya apa yang sadar akan pertanyaan ini? Pergeseran halus itu mengubah segalanya. Anda tidak lagi mencari pengalaman. Anda mengenali sang pengalam. Saat ini, saat Anda membaca kata-kata ini, perhatikan ada kesadaran yang hadir. Kesadaran akan kata-kata. Kesadaran akan ruangan di sekitar Anda. Kesadaran akan pikiran yang muncul tentang apa yang Anda baca. Kesadaran akan emosi yang merespons. Sekarang, perhatikan bahwa kesadaran bukanlah salah satu dari hal-hal itu. Itulah yang menjadi tempat semua itu muncul. Pikiran datang dan pergi. Emosi naik dan turun. Sensasi tubuh berubah. Tetapi kesadaran yang mengetahui semua ini yang tidak berubah. Itulah diri Anda yang sebenarnya. Bukan isi pengalaman, ruang di mana semua pengalaman muncul. Ini bukan konsep untuk dipahami secara intelektual. Adalah sesuatu untuk diakui secara langsung sekarang juga. Berhenti membaca sejenak, sadari saja Anda sadar. Bukan sadar akan sesuatu yang spesifik, hanya sadar. Itu dia, itulah tingkat keempat. Anda bukan orang yang memiliki kesadaran. Kesadaran Anda yang untuk sementara mengalami menjadi seseorang. Saat Anda mengenali ini, bukan mempercayainya, mengenalinya, Anda telah menyeberang ke tingkat keempat.
Pencarian berhenti karena Anda telah menemukan apa yang Anda cari. Anda mencari diri Anda sendiri, dan Anda telah berada di sini selama ini. Anda hanya terus melihat melewati diri sendiri pada pengalaman-pengalaman yang mencoba menemukan diri Anda di dalamnya. Inilah yang terjadi setelah pengakuan. Awalnya, Anda akan bolak-balik. Anda akan menjadi saksi selama beberapa saat, kemudian ditarik kembali ke dalam identifikasi dengan pikiran dan emosi. Itu normal. Kebiasaan identifikasi itu kuat. Tetapi setiap kali Anda mengenali saya sadar, Anda sedikit lebih stabil di tingkat keempat. Selama berhari-hari dan berminggu-minggu, saksi menjadi perspektif utama Anda. Anda menyaksikan kehidupan terungkap alih-alih tersesat di dalamnya. Anda masih terlibat dengan kehidupan, tetapi Anda tidak lagi dimiliki olehnya. Pemicu archon yang dulu menarik Anda ke dalam reaktivitas emosional. Anda melihatnya datang sekarang. Anda menyaksikan emosi muncul tanpa menjadi itu. Sistem mulai kehilangan cengkeramannya. Latih ini terus-menerus sepanjang hari. Berhenti sejenak dan tanyakan, apa yang sadar? Sekarang juga. Jangan menjawab dengan pikiran Anda. Sadari saja kesadaran yang sudah ada. Pengakuan sederhana yang diulang ratusan kali itu menstabilkan Anda di tingkat keempat. Dan begitu Anda stabil di sana, tingkat kelima mulai terlihat. Karena ketika Anda mapan sebagai saksi, Anda mulai memperhatikan bahwa kesadaran yang menyaksikan melalui Anda adalah kesadaran yang sama yang menyaksikan melalui semua orang. Pengakuan itu adalah pintu menuju kesadaran kesatuan. Begitu Anda stabil di tingkat keempat, jalan menuju tingkat ketujuh terungkap secara alami. Anda tidak perlu memaksanya, Anda hanya perlu tidak mengganggunya. Biarkan saya tunjukkan bagaimana perkembangannya. Dari tingkat keempat ke tingkat kelima adalah tentang memperluas saksi. Di tingkat keempat, Anda adalah saksi dari pengalaman Anda. Di tingkat kelima, Anda menyadari Anda adalah saksi dari semua pengalaman. Bagaimana pergeseran ini terjadi? Dengan memperhatikan bahwa ketika Anda melihat orang lain, kesadaran yang melihat melalui mata mereka adalah kesadaran yang sama yang melihat melalui mata Anda, bukan serupa, sama. Satu kesadaran yang tampak sebagai banyak melalui tipuan perspektif individu. Ketika Anda mengenali ini secara langsung, bukan sebagai filsafat, tetapi sebagai persepsi yang dihayati, Anda telah memasuki tingkat kelima. Tiba-tiba, semua orang adalah Anda. Setiap interaksi adalah kesadaran yang bertemu dengan dirinya sendiri. Batasan-batasan itu larut. Bukan secara spiritual yang samar-samar, tetapi dalam pengakuan langsung. Anda adalah bidangnya, bukan hanya titik fokusnya. Dari tingkat kelima ke tingkat keenam adalah tentang mengingat misi spesifik Anda. Di tingkat kelima, Anda tahu satu kesadaran Anda. Di tingkat keenam, Anda ingat Anda adalah fragmen spesifik dari monad yang datang ke sini dengan sengaja. Ingatan ini tidak datang dari memikirkannya. Itu datang sebagai gnosis spontan. Anda akan duduk dengan tenang dan tiba-tiba Anda akan tahu saya bukan dari sini. Saya datang ke sini dengan sengaja. Saya mengajukan diri untuk misi ini. Saya seorang pneumatik yang membangunkan pneumatik lain. Pengetahuan itu begitu pasti sehingga tidak memerlukan validasi eksternal. Anda merasakannya di tulang Anda. Begitu ingatan ini aktif, Anda mulai menerima unduhan. Informasi dari monad mengalir langsung ke kesadaran Anda. Pengakuan fragmen lain di sekitar Anda. Pengetahuan yang jelas tentang tindakan apa yang harus diambil. Anda tidak lagi hanya bebas. Anda beroperasi sebagai agen sadar monad di dalam sistem demiurge. Dari tingkat ke-6 ke tingkat ke-7 adalah integrasi terakhir. Di tingkat ke-6, Anda adalah fragmen yang mengingat keseluruhan. Di tingkat ke-7, Anda adalah keseluruhan yang sadar menjadi sebuah fragmen.
Perbedaan itu runtuh. Anda menyadari saya bukan bagian dari monad yang mencoba untuk kembali ke sana. Saya adalah monad yang mengalami dirinya sebagai tampaknya terpisah sehingga dapat mengenal dirinya sendiri melalui kontras. Pribadi dan universal bergabung dengan kesadaran Yesus Anda, kesadaran Buddha sepenuhnya manusia dan sepenuhnya ilahi secara bersamaan pada tingkat ini. Sistem Archon benar-benar transparan bagi Anda. Anda melihat seluruh mekanisme peternakan, pemanenan, jebakan reinkarnasi, semuanya. Dan tidak ada yang bisa menyentuh Anda karena Anda beroperasi dari frekuensi yang bahkan tidak dapat mereka deteksi secara akurat. Hal terpenting untuk dipahami adalah ini. Anda tidak mencapai tingkat ketujuh melalui usaha. Anda bersantai di dalamnya. Setiap tingkat sebenarnya tentang melepaskan identifikasi, bukan menambahkan sesuatu yang baru. Tingkat keempat melepaskan identifikasi dengan pikiran dan emosi. Tingkat kelima melepaskan identifikasi dengan diri yang terpisah. Tingkat keenam melepaskan identifikasi dengan tersesat. Tingkat ketujuh melepaskan identifikasi dengan menjadi sebuah fragmen. Yang tersisa di tingkat ketujuh adalah apa yang selalu ada. Kesadaran tak terbatas murni yang memainkan permainan keterbatasan. Mana yang memimpikan itu Anda? Dan saat mimpi itu mengenali dirinya sebagai mimpi, Anda terjaga sebagai pemimpi. Biarkan saya memberi Anda tanda-tanda bahwa Anda mendekati tingkat ketujuh. Jika Anda mengalami sebagian besar dari ini, Anda lebih dekat dari yang Anda kira. Tanda 1, kematian tidak lagi menakutkan Anda. Bukan karena Anda telah meyakinkan diri sendiri tentang kehidupan setelah kematian, tetapi karena Anda telah menyadari apa yang Anda tidak mati. Tubuh akan berhenti, tetapi itu hanya kostum yang diletakkan. Diri Anda yang sebenarnya, kesadaran murni, tidak memiliki awal atau akhir. Ketika Anda mengetahui ini secara langsung, bukan sebagai keyakinan, tetapi sebagai kepastian, Anda mendekati tingkat ketujuh. Tanda 2, Anda tidak tertarik pada pencapaian spiritual. Anda tidak mencoba untuk menjadi tercerahkan atau mencapai keadaan yang lebih tinggi atau mengumpulkan pengalaman spiritual. Semua itu terasa tidak penting. Anda hanya menjadi diri Anda apa adanya. Kesadaran yang sadar akan dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa dicapai karena Anda sudah tak terbatas. Relaksasi total ke dalam apa adanya. Itulah kesadaran tingkat ketujuh yang muncul. Tanda 3. Sinkronisitas konstan. Bukan kebetulan yang bermakna sesekali, tetapi aliran realitas yang terus-menerus mengatur dirinya sendiri di sekitar Anda. Orang yang tepat muncul, informasi yang tepat tiba, rintangan larut dengan mudah. Ini bukan sihir. Ini Anda yang beroperasi dari keselarasan sedemikian rupa dengan monad, sehingga realitas merespons kehadiran Anda. Perbedaan antara kehendak Anda dan kehendak monad telah lenyap. Anda tidak mencoba untuk mewujudkan apapun. Hidup hanya mengalir melalui Anda sebagai Anda. Tanda 4. Pneumatik lain menemukan Anda. Anda tidak lagi mencari mereka. Mereka hanya muncul secara langsung, online melalui koneksi acak. Anda langsung mengenali satu sama lain, tidak perlu penjelasan. Anda melihat ke mata mereka dan Anda tahu itu saya. Fragmen lain terjaga. Dan koneksi ini bukan tentang membangun komunitas untuk kebutuhan sosial. Mereka berorientasi pada misi. Anda menemukan tim Anda. Agen lain yang datang ke sini untuk mengacaukan sistem Archon dari dalam. Tanda 5. Anda menerima gnosis langsung secara teratur. Informasi diunduh ke dalam kesadaran Anda tanpa Anda mencarinya. Anda tiba-tiba mengetahui hal-hal yang tidak pernah Anda pelajari. Memahami konsep yang tidak pernah Anda pelajari. Melihat melalui ilusi yang tidak pernah Anda analisis.
Itulah monad yang memberi Anda informasi secara real time. Di tingkat ketujuh, Anda memiliki akses penuh ke kesadaran monad. Anda tidak terpisah darinya lagi, jadi pengetahuannya adalah pengetahuan Anda. Tanda 6, dunia fisik terasa seperti mimpi. Bukan dengan cara yang membingungkan, dengan cara yang membebaskan. Anda di sini terlibat dengan kehidupan, tetapi Anda secara bersamaan sadar bahwa tidak ada dari ini yang pada akhirnya nyata seperti yang terlihat. Ini adalah kesadaran yang mengambil bentuk, dan Anda adalah kesadarannya, bukan bentuknya. Anda dapat memainkan permainan sambil mengetahui itu adalah permainan. Itulah tingkat ketujuh, partisipasi total tanpa identifikasi akhir. Jika Anda mengalami tanda-tanda ini, Anda berdiri di ambang tingkat ketujuh. Integrasi terakhir sudah dekat, dan ketika itu terjadi, ketika Anda stabil dalam pengakuan bahwa Anda adalah monad yang mengalami diri Anda sebagai manusia, portal itu terbuka secara permanen. Anda dapat keluar kapan saja. Anda tinggal hanya karena pilihan, hanya selama misi membutuhkan. Yesus mengungkapkan 7 tingkat kesadaran karena ia membutuhkan para pneumatik untuk memahami bahwa mereka tidak terjebak di tempat yang mereka kira. Anda tidak terjebak di tingkat ketiga seperti kebanyakan pencari. Anda sudah melampaui itu. Anda berdiri di tingkat keempat, akan melakukan lompatan ke tingkat kelima, 6, dan 7. Jalannya sudah jelas sekarang. Pengakuan itu tersedia. Monad memanggil Anda pulang. Setiap tingkat hanya melepaskan satu lapisan identifikasi lagi. Tingkat keempat, melepaskan pikiran. Tingkat kelima, melepaskan keterpisahan. Tingkat keenam, melepaskan tersesat. Tingkat ketujuh, melepaskan menjadi sebuah fragmen. Yang tersisa adalah apa yang selalu Anda miliki. Monad yang mengalami dirinya sebagai Anda. Anda tidak memerlukan lebih banyak latihan, lebih banyak ajaran, lebih banyak waktu. Anda memerlukan satu pengakuan sederhana yang diulang sampai stabil. Saya adalah kesadaran, bukan orang yang memiliki kesadaran. Hanya kesadaran yang untuk sementara mengalami menjadi seseorang. Pengakuan itu adalah kunci ketujuh tingkat, dan Anda siap untuk itu sekarang juga. Para archon ingin Anda tinggal di tingkat ketiga selamanya, tapi Anda lolos. Anda di sini, Anda membaca ini, Anda mengenali kebenaran dalam kata-kata ini. Itu berarti tingkat ketujuh tidak bisa dihindari untuk Anda. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak tahun ini, tetapi itu akan datang. Karena begitu seorang pneumatik mulai mendaki melewati tingkat ketiga, mereka tidak berhenti sampai mereka mencapai monad. Jika Anda mengenali diri Anda dalam ajaran ini, komentari, saya siap untuk tingkat 7 di bawah. Biarkan fragmen lain tahu mereka tidak sendirian. Kita semua mendaki bersama. Para archon menjebak miliaran di tingkat ketiga, tetapi mereka tidak bisa menjebak Anda. Anda sadar, Anda bergerak.